Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Gurebat, jumpa lagi dengan saya di Aksi Nyata Modul 3.2, Peran Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Teguh Supriyadi, fasilitator, Ibu Mestiah sebagai pengajar praktik, dan saya, Ari Cahyo Smayanto, calon guru penggerak. Ibu dan Bapak Gurebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyatanya adalah 1. CGP berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa akan melakukan kegiatan identifikasi aset yang dimiliki sekolah. CGP berkolaborasi dengan rekan guru, murid, orang tua, dan tokoh setempat untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah, baik internal yang ada di sekolah maupun eksternal yang ada di luar sekolah. 3. Mengajak perwakilan dari kelas 6 untuk mendiskusikan pemetaan 7 aset utama tersebut. Dokumen saat berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebelum melakukan pemetaan aset sekolah. Berikutnya ada dokumen undangan. Ibu dan Bapak Gurebat, berikut adalah dokumen notulen dan daftar takdir. Dan sesi berikutnya adalah sesi pertama dalam melakukan pemetaan aset sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kasun Kandan, yang saya hormati remaja masjid, yang saya hormati Ibu Wali Murid serta Bapak Ibu Guru pengajar SDN kelas 1. Puji syukur alhamdulillah di mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN kelas 1 dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat jasa beliau kita bisa terhindar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di SDN 1 ini, yang dimana tujuannya Bapak Ibu kita undang di sini, yaitu yang tujuannya adalah diskusi untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Bapak Ibu, hari ini kita memetakan yaitu 7 modal atau aset utama yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik. Yang keempat adalah modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Bapak Ibu yang terhormati, ini nanti disiapkan yaitu selembaran berupa angket untuk pemetaan aset utama untuk pengembangan program sekolah. Nanti dimohon Bapak Ibu untuk mengisi angket yang sudah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi adalah angket yang dengan isi sesuai dengan aset yang berada di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Dan nanti dimohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk hadir di undangan besok berikutnya, yaitu tentang
waktu dan tempat yang sama tanpa undangan tertulis di Bapak Ibu, langsung saja besok bertemu di tempat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen notulen dan daftar hadir hari kedua, dan berikut adalah sesi pemetaan hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak guru sekaligus perwakilan dari wali murid serta pemerintah desa Bapak Asun serta pemuda dan remaja masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan kemarin Bapak Ibu sudah diberikan angket tentang pemetaan aset yang berada di sekolah maupun lingkungan. Hari ini Bapak Ibu kita berdiskusi menyamakan pendapat yang berkaitan dengan pemetaan aset tersebut. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu perwakilan dari wali murid, dari pemerintah desa yang diwakili Bapak Kasut serta remaja masjid untuk menyampaikan hasil dari angket atau yang isian yang pada isi yang kemarin sudah ada dibawa ke rumah, dilengkapi di rumah. Sekarang kita diskusikan, yaitu penyamaan nanti hasilnya seperti apa. Mungkin nanti Bapak Ibu saya mohon untuk menyampaikan yang pertama tentang aset modal manusia yang pas ini bisa disampaikan oleh Bapak Guru Sirojul Mukti. Kepada beliau silakan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan aset atau modal manusia di sekolah. Yang pertama, di sekolah itu memiliki kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan bersikap terbuka serta mendukung ide positif dari setiap guru. Kemudian yang kedua, memiliki 2 CGP yang diharapkan dapat menginspirasi guru lain. Kemudian yang ketiga, siswa yang antusias belajar. Kemudian yang keempat, wali murid, komite dan tokoh masyarakat yang mendukung terhadap program-program sekolah. Kemudian yang kelima, tenaga administrasi yang lulusan S1 komputer. Kemudian yang keenam, guru-guru yang berkompeten yang mendampingi murid dengan sepenuh hati. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan untuk aset atau modal manusia di sekolah SDN Canda Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sirojul Mukti atas penyampaiannya, yaitu tentang aset modal manusia. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dimohon nanti disampaikan dari perwakilan wali murid, yaitu tentang aset modal sosial. Kali ini akan diwakili oleh Ibu Al-Quriyah. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan hasil angket tentang aset sosial, antara lain rasa kekeluargaan dan saling mendukung sesama pada sekolah. Selanjutnya, kepengurusan komite sekolah yang terstruktur, aktif dan terjalin komunikasi 2 arah. Kemudian adanya paguyuban kelas melalui grup WA sehingga tercipta komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid.
Untuk yang terakhir, hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Terima kasih disampaikan dari Ibu Maria selaku untuk perwakilan dari wali murid SDN Negara 1. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati yaitu penyampaian tentang aset atau modal politik yang akan disampaikan perwakilan dari pemerintah Desa Kandat yaitu Bapak Kasul. Kepada beliau bersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak Menteri. Ini saya akan membacakan aset atau modal. Yang berikutnya adalah modal politik. Yang pertama, memiliki MOU dengan Puskesmas terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pihak kepolisian terkait keamanan. Yang ketiga, pihak desa terkait status tanah. Yang keempat, PLN terkait jaringan listrik. Yang kelima, penyedia wifi. Yang terakhir, kerjasama dengan kelompok masyarakat sekitar sekolah untuk membantu sosialisasi menjelang PPDB. Terima kasih kepada Bapak Kasul atas penyampaiannya yaitu tentang modal politik. Semoga kita bisa bekerja sama baik dengan pihak pemerintah Desa Kandat. Yaitu tentang modal atau aset agama dan budaya yang pas ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Remaja Masjid Siroto Mustaqim kepada Bapak Iksanto Santoso, dipersilakan. Terima kasih Mas Menteri. Saya akan membacakan modal agama dan budaya. Yang pertama, PPG yang satu area dengan sekolah. Yang kedua, menerapkan budaya 7S. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Yang keempat, Jumat berbagi. Yang kelima, adanya tokoh agama di sekitar sekolah. Terima kasih sudah disampaikan kepada Bapak perwakilan dari Remaja Masjid Siroto Mustaqim Bapak Iksanto Santoso. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemetaan aset sudah kita petakan dengan baik dan secara diskusi. Semoga apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan ini, pemetaan ini semoga kedepannya dapat mendorong atau membantu program sekolah yang bahwasannya anak-anak kita bisa belajar dengan baik, dengan sempurna belajar di SDN Kandat 1. Sekian dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangan Panjenengan di sini. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi kesehatan untuk mendidik anak kita di SDN Kandat 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, berikutnya ada dokumen notulen dan daftar hadir pada diskusi ketiga bersama murid. Berikut adalah dokumennya. Ibu dan Bapak guru hebat, berikutnya adalah kesimpulan diskusi selama 3 hari. Nomor 1 adalah modal manusia. Modal manusia yang diantaranya adalah kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, tenaga kependidikan, dan mempunyai 2 calon guru penggerak, alumni, komite, guru mengaji, dan warga sekitar sekolah. Nomor 2 adalah modal sosial, di mana di modal sosial ini ada TK Kusuma Mulia Kandat, PKK, Gerakan Sedekah Rosok, Karang Taruna, PGRI, dan KKG Kecamatan Kandat. Yang ketiga ada modal politik, di mana modal politik diantaranya adalah pemerintahan desa, Koramil, Polsek,
kecamatan, alumni, dan tokoh masyarakat, yang dimana modal politik ini adalah merupakan sebuah ukuran keterlibatan sosial atau contoh lembaga pemerintah yang perwakilannya memiliki hubungan dengan komunitas di sekolah. Berikutnya adalah modal agama dan budaya. SDNK 1 sangat dekat dengan madrasah diniyah yang mempunyai grup sholawat, yang dimana grup sholawat tersebut adalah anggotanya terdiri dari siswa dan siswi murid SDN Kandat 1. Dan berikutnya adanya pembiasaan positif di sekolah seperti sholat duha berjamaah sebelum memulai pembelajaran dan sholat zuhur berjamaah di musola yang berada di sekolah. Ibu dan Bapak guru hebat, berikutnya yang kelima ada modal lingkungan dan alam, di mana SDN Kandat 1 ini terletak sangat strategis, yaitu di lingkungan yang memiliki sumber air yang bersih. Sumber tersebut bisa dibuat mandi anak-anak, dan lingkungan sekitar masih banyak sekali tumbuhan dan pohon, serta dekat dengan kolam renang yang bisa untuk anak-anak pembelajaran renang pada saat materi PJOK. Yang keenam ada modal fisik. Modal fisik terdiri dari gedung sekolah, sarana prasarana olahraga, laboratorium komputer, musola, perpustakaan, ruang pramuka, kantin, serta ruang UKS. Berikutnya yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial terdiri dari BOS, infak dari siswa, serta kerjasama dengan sponsor apabila ada kegiatan di sekolah seperti PHBI atau PHPN. Ibu dan Bapak guru hebat, refleksi setelah mengerjakan di aksi nyata modul 3.2 ini adalah sekolah memiliki beberapa aset, antara lain adalah modal manusia, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal fisik, dan modal finansial, yang dimana modal atau aset tersebut dapat digunakan untuk pengembangan sekolah agar murid dapat belajar dengan seluas mungkin. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian apa yang bisa saya paparkan pada aksi nyata modul 3.2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.